Ya, start ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas modul 9 yang berjudul pengujian hipotesis dua populasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiuda Pratama. Lalu, selanjutnya, Dan saya Alkotrin Hafiz. selanjutnya, Saya Sringatari Effendi. selanjutnya, Saya Alfian Nugrojati. selanjutnya, Saya Muhammad Izatul Hafiz. selanjutnya, Saya Octavia Dinda Anggraini. dan yang terakhir. Saya Mega Inun Tri Yulianti. Oke, di sini saya akan membahas sub pokok bahasan. Yang pertama ada pengujian hipotesis terhadap rata-rata, yang kedua pengujian hipotesis terhadap varian, dan yang ketiga pengujian hipotesis terhadap proporsi. Yang pertama pengujian hipotesis rata-rata. Pengujian hipotesis rata-rata dua populasi bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua macam populasi dan mengetahui perbedaan atau selisih rata-rata dua populasi. Misalnya pada kasus nilai ujian siswa ingin menguji apakah rata-rata ujian akhir matematika tahun 2010 dan 11 adalah sama atau mengalami peningkatan. Jenis populasi yang ada dapat berupa populasi independen dan independen. Dua populasi dikatakan independen jika populasi pertama tidak berhubungan atau tidak berpasangan dengan populasi kedua. Sebaliknya, dikatakan dependent jika populasi pertama dan kedua adalah sama, berhubungan, atau berpasangan. Selanjutnya akan dibahas oleh Al-Qadri Nur Hafiz. Ya. Sebelumnya bisa dipindah terlebih dahulu untuk slide. Udah, Mas. Terima kasih. Untuk pengujian hipotesis rata-rata dua populasi sendiri itu terdiri menjadi dua populasi independen dan dependen. Populasi independen terbagi lagi. Nanti ada juga yang menjadi jika varian diketahui dan tidak diketahui. Selanjutnya, untuk dua populasi ini adalah sebuah populasi independen. Nah, yang pertama itu varian diketahui. Dua sampel acak independen dengan jumlah N1 dan N2 masing-masing itu diperoleh dari dua populasi dengan rata-rata U1 dan U2 serta ragam varian pangkat 2 1 dan varian 2 akan memiliki penduga titik untuk perbedaan rata-rata adalah X1 dikurang dengan X2 dengan mengikuti teorema limit pusat atau central limit theorem. Maka didapatkan distribusi sampling yaitu X1 dikurang dengan X2 yaitu memiliki rata-rata. Berikutnya. Udah, Mas. Sudah. Slide berikutnya. Udah, Mas. Ini slide berikutnya, Mas. Nah ya, terima kasih. Nah, ini cara pengerjaannya untuk varian tadi dengan U 3, 1 dikurang X2 sama dengan U1 dikurang U2 dengan standar diferensiasi dengan teorema X1 dikurang X2 dan akar teorema 2 dan 1. Sehingga peluang dari 1 dan A
bahwa variabel norma standar. Dan rumus-rumusnya seperti ini. Z sama dengan X1 dikurang X2 dikurang U1 dikurang U2 per akar varians 2 1 per N1 dikurang varians 2 2 dibagi N2 yang akan menjadi hasil yaitu A min 1 min A yang akan digunakan untuk mendapat selang kepercayaan bagi U1 dan U2. Sudah. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Mas Hasri Nataria. Varians tidak diketahui. Pembahasan sebelumnya adalah uji hipotesis rata-rata ketika varians diketahui. Apabila varians 1 dan 2 tidak diketahui, maka menggunakan pendekatan distribusi T-student. Pengujian ini mengasumsikan simpangan baku kedua populasi sama. Varian 1 sama dengan varian 2 sama dengan varian atau varian 1 tidak sama dengan varian 2. Ketika diasumsikan varian 1 sama dengan varian 2 sama dengan varian, digunakan uji Poulet t-test. Statistik uji yang digunakan adalah T sama dengan X1 dikurangi X2 dalam kurung dikurangi D per S P akar 1 per N1 plus 1 akar N2. Pada hipotesis dua arah, hipotesis 1 sama dengan U1 kurangi U2 tidak sama dengan D0. Daerah penolakannya adalah ketika T lebih besar dari TA per 2N1 plus N2 kurangi 2 atau T lebih kecil dari minus TA per 2 N1 plus N2 min 2. Nilai tersebut didapatkan dari tabel distribusi T dengan derajat bebas N1 plus N2 kurangi 2. Untuk hipotesis lower tail test, hipotesis 0 sama dengan U1 kurangi U2 tidak lebih besar dari D0 dan hipotesis 1 sama dengan U1 min U2 kurang dari tidak lebih besar dari D0. Hipotesis 0 ditolak jika nilai tersebut untuk hipotesis upper tail test A0 sama dengan U1 min U2 tidak lebih dari D0 dan hipotesis 1 sama dengan U1 kurangi U2 lebih besar dari D0. Hipotesis 0 ditolak jika nilai tersebut. Sementara itu selang kepercayaan 1 min A kali 100% bagi U1 min U2 adalah rumus tersebut. Dua populasi dependen, pada kasus dua populasi dependen masing-masing amatan adalah berpasangan atau berhubungan. Amatan-amatan tersebut dinyatakan dengan D1, D2 seterusnya yang diperoleh dari selisih setiap amatan dari populasi pertama dan kedua. D1 sama dengan XU min X2I. Amatan tersebut memiliki distribusi sampling dengan rata-rata UD sama dengan U1 min U2 dan ragam varian 2P. Penduga titik untuk rata-rata dan varian tersebut adalah D dan S.
S2D sama dengan sigma A dalam kurung D1 dikurangi D pangkat 2 per N1. Ya, lanjut. Ya, selanjutnya akan dibahas oleh Mas Alfian. Pengujian hipotesis proporsi. Proporsi merupakan karakteristik yang mengikuti kejadian distribusi binomial dan identik dengan kejadian sukses dan gagal. Berbeda dengan uji rata-rata, pada uji proporsi yang diuji adalah nilai proporsi atau kejadian sukses sesuai dengan kasusnya. Proporsi ini juga identik dengan rasio dan persentase. Pengujian hipotesis proporsi dua populasi dapat dilakukan untuk menguji hipotesis 0, apakah proporsi populasi pertama dan kedua sama, serta apakah proporsi populasi pertama lebih kecil dari populasi kedua. Selain itu juga untuk menguji apakah proporsi populasi pertama lebih besar daripada populasi kedua. Contoh hipotesis dua arah untuk menguji kesamaan proporsi populasi pertama dan kedua adalah H0 sama dengan P1 sama dengan P2, H1 sama dengan P1, P2. Dua ini hipotesis 0 jika P1 sama dengan P2 sama dengan P, atau P1 kurang P2 sama dengan 0, maka dapatkan statistik uji dari persamaan Ya, sebagai berikut itu ya, Mas. ya, Z sama dengan P1 min P2 per akar Pi kurung buka 1 per N1 plus 1 per N2 kurung tutup. Untuk mendapatkan statistik uji tersebut perlu menduga nilai P dan Q sama dengan 1 min P terlebih dahulu. Penduga tersebut dinamakan penduga Polt untuk P seperti berikut. P sama dengan X1 plus X2 per N1 plus N2. Dengan X1 dan X2 masing-masing adalah jumlah kejadian sampel pertama dan sampel kedua. Selanjutnya, N1 dan N2 masing-masing adalah total amatan pada sampel pertama dan sampel kedua. Karena menggunakan nilai penduga P, maka statistik uji menjadi sama dengan kurung buka P1 min P2 kurung tutup per akar P Q kurung buka 1 per N1 plus 1 per N2 kurung tutup. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Mega Ainun. 3. Pengujian hipotesis varian. Pengujian hipotesis varian untuk dua populasi pada suatu kasus, misalnya pada proses produksi. Perusahaan ingin mengetahui perbandingan tingkat kevariasan hasil produksi dari beberapa mesin. Untuk mengetahuinya, dilakukan pengambilan sampel hasil produksi di mesin pertama dan kedua selama 30 hari. Mesin pertama disebut populasi pertama dan mesin kedua disebut populasi kedua. Selanjutnya, dihitung varian dari data jumlah produksi di masing-masing mesin tersebut dan dilakukan pengujian. Perbandingan varian dua populasi ditunjukkan oleh nilai rasio antara kedua varian tersebut, yaitu varian 1 pangkat 2 atau varian 2 pangkat 2. Penduga titik untuk rasio tersebut adalah S1 pangkat 2 atau S2 pangkat 2. Jika X1, X2 sampai dengan Xn, dan N menunjukkan sampel acak dari dua populasi yang berdistribusi normal, N dalam kurung U1 varian 1 dan N U2 varian 2, maka didapatkan sebagai berikut. Terus akan mengikuti distribusi F dengan derajat bebas F1 sama dengan N1 kurang 1 dan F2 sama dengan N2 kurang 1. Sehingga selang kepercayaan 1
min A 100%, bagi F adalah P dalam kurung F1 kurang A per 2 F1 F2 lebih kecil F sama dengan S1 pangkat 2 varian 2 pangkat 2 per S2 pangkat 2 varian 1 pangkat 2 lebih kecil F A atau 2 F1 F2 sama dengan 1 min A. P dalam kurung S1 pangkat 2 per S2 pangkat 2 1 per FA 2 F1 F2 lebih kecil varian 1 pangkat 2 per varian 2 pangkat 2 lebih kecil S1 pangkat 2 per S2 pangkat 2 FA per 2 F2 F1 sama dengan 1 min A. Terus S2 S1 pangkat 2 per S2 pangkat 2 1 per FA atau 2 F1 F2 lebih kecil varian 1 pangkat 2 per varian 2 pangkat 2 lebih kecil S1 pangkat 2 per S2 pangkat 2 FA atau 2 F1 F2 F1 di mana FA atau 2 F1 F2 dan FA atau per 2 F2 F1 diperoleh dari tabel distribusi F dengan derajat bebas F1 dan F2, V1 dan V2. Oke, yang terakhir akan dibahas oleh Mbak Tafia. Selanjutnya, jika akan diuji kesamaan varian dari populasi pertama dan populasi kedua, digunakan hipotesis berikut. H0 sama dengan varian 1 pangkat 2 sama dengan varian 2 pangkat 2. Hipotesis 1 sama dengan varian 1 pangkat 2 sama dengan varian 2 pangkat 2. Statistik di hipotesis tersebut adalah F sama dengan S1 per S2 pangkat 2. Daerah penolakannya adalah H0 ditolak jika F lebih besar sama dengan FA per 2 F1 F2 atau F lebih kecil sama dengan F1 min A per 2 F1 F2. Untuk hipotesis lower tail test H0 sama dengan varian 1 pangkat 2 lebih besar dari varian 2 pangkat 2 dan hipotesis 1 varian 1 pangkat 2 lebih kecil varian 2 pangkat 2 H0 ditolak jika F lebih kecil sama dengan F1 minus A F1 F2. Untuk hipotesis tail test 0 sama dengan varian 1 pangkat 2 lebih kecil sama dengan varian 2 pangkat 2 dan hipotesis 1 sama dengan varian 1 pangkat 2 lebih besar dari varian 2 pangkat 2. H0 ditolak jika F lebih besar dari FA F1 F2. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Mohon maaf jika ada kekurangan materi dan selebihnya. Mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.